kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 561. Tidak datang. Zain menyeringai dingin. Dia pasti akan datang. Aku mengatakan kepadanya bahwa jika tidak, dia harus mengkhawatirkan nyawa istri dan putrinya yang tersayang. Tapi, aku mengatakan ini hanya untuk menakut-nakuti dia. Aku orang yang lugas, Jack adalah orang yang ingin aku bunuh, aku tidak peduli untuk menyakiti keluarganya. Aku akan membunuhnya untuk membalaskan dendam tuanku. Kamu sangat bodoh. Kata-katamu akan membuatnya takut, dan dia mungkin membawa keluarganya dan melarikan diri. Mereka akan meninggalkan kota sialan ini tanpa kita sadari. Dan akan sangat sulit bagimu untuk menemukan dia. Kuil merasakan kilasan frustasi, sehingga dia dengan agresif mondar-mandir. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya, untuk menemukan kesempatan menggorok lehernya? Demi Tuhan, kamu adalah seorang marsal. Jika kamu membunuhnya, dia sudah akan mati, dan bukankah ini skenario terbaik? Jika kamu bisa bunuh saja dia tanpa dia sadari, itu akan sangat bagus. Zain, di luar dugaan semua orang, melontarkan senyum meremehkan, dan mencemooh, Tuan Muda Senos, itu saranmu dan aku tidak wajib menerimanya, kan? Aku seorang marsal, jika aku menginginkan nyawa seorang komandan, apa aku harus melakukannya secara rahasia? Bukan ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang pria terhormat. Setiap pertarungan antara pria, harus dilakukan dengan jujur dan terhormat. Aku lebih suka seperti itu. Kuil kehilangan kata-kata dan wajahnya menjadi gelap. Tapi, kamu seharusnya tidak memberitahu dia 1 hari sebelum pertarungan. Tidakkah kamu pikir, kamu memberinya kesempatan untuk melarikan diri dari kota? Jangan khawatir tentang itu. Aku bisa merasakan bahwa Jack bukan orang seperti itu. Dia seharusnya cukup kuat dan berani. Itu sebabnya, ketika aku menantangnya untuk bertarung, dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut atau gugup sama sekali. Zain tertawa kecil dan melanjutkan, lagi pula, dia sangat mencintai keluarganya, jadi, tentu saja dia tidak ingin keluarganya hidup petak umpet dan terus-menerus dalam ketakutan, kan? Apalagi, jangan pernah meremehkan seorang marsal. Bahkan jika Jack membawa keluarganya dan melarikan diri, mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Apakah benar-benar baik bagi mereka, untuk hidup dalam ketakutan selamanya? Zain terdiam sejenak, lalu hanya menumpahkan kata-katanya dengan percaya diri, oleh karena itu, aku percaya dia akan datang ke pertempuran besok. Kuil menghela napas lega dalam hatinya, setelah mendengar pernyataan tegas Zain. Baiklah kalau begitu, jika ini yang kamu katakan. Aku harap dia menghadiri tantangan besok, jika tidak, kamu harus mengejarnya ke seluruh dunia dan menemukan dia, tidak peduli apapun yang terjadi. Kuil segera meninggalkan kediaman itu. Setelah merenung sejenak, dia mengirim beberapa pengawal untuk berjaga di dekat villa Jack, takut Jack akan membawa keluarganya dan melarikan diri dari kota. Selama keluarga Jack tidak meninggalkan kota, dia percaya bahwa Jack pasti tidak akan melarikan diri juga. Pagi-pagi keesokan harinya, Selena pergi bekerja dengan mobil. Setelah mobilnya meninggalkan villa, sebuah Audi menyelinap membuntutinya. Sena dan Fiona, di sisi lain, dengan senang hati mempersiapkan diri dan pergi berbelanja tepat setelah Selena berangkat kerja. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka akan dikelilingi oleh pengawal kuil ketika mereka keluar dari gerbang utama villa. Apa yang sedang kamu lakukan? Sena sangat ketakutan ketika dia melihat seringai jahat dan seringai iblis di wajah para pengawal ini. Hei, apa yang kalian coba lakukan? Jangan berani-berani menyentuh kami. Biarkan saya memberitahu kalian, menantu saya sangat kuat dan kuat. Dan, dia adalah teman Dewi Perang. Raja Perang dan beberapa petinggi militer adalah teman-temannya juga. Fiona bahkan lebih takut, dia bersembunyi di balik Sena. Sena juga takut, dia kemudian bergerak dan bersembunyi di belakang Fiona. Apa yang kita inginkan? Nah, tuan muda kita tertarik dengan wanita ini. Jadi, kita hanya ingin mengajaknya bersenang-senang bersama. Salah satu pengawal mencerca dengan dingin. Batu besar di dalam hati Fiona langsung terangkat ketika dia mendengar bahwa targetnya adalah Sena, bukan dirinya. Bagaimanapun juga, Sena adalah calon menantu perempuannya. Dia berhenti sejenak untuk beberapa pemikiran, dan kemudian membuka mulutnya, "Tuan-tuan, biarkan dia pergi, bisakah?" Dia berpenampilan biasa, dan tidak memiliki kepribadian yang luar biasa juga. Bukankah tuan muda Anda menyukai wanita yang cantik? Saya akan membayar kalian $10.000, dan Anda mengambil uang ini dan menemukan beberapa wanita lain untuk tuan muda Anda. Bagaimana dengan itu?
$10.000 dapat menemukan beberapa wanita yang cantik untuknya. Bab 562. Ya, dia benar. Tuan-tuan, tolong lepaskan saya. Saya sama sekali tidak menarik dan luar biasa. Saya akan memberi Anda $10.000 lagi. Gunakan $10.000 untuk menemukan beberapa wanita cantik untuk tuan muda Anda, dan gunakan milikku untuk membeli anggur yang baik. Apakah itu cukup baik? Berdiri di depan orang-orang kuat dan tegap ini, Sena tentu saja takut. Dia segera mengeluarkan dompetnya, siap membayar mereka $10.000. Uang. Kami tidak datang untuk uang hari ini. Pengawal lain menimpali, dengan seringai licik di wajahnya. Bawa mereka berdua pergi. Wow, saudara, tahan. Pengawal pertama segera menghentikan jalannya. Kalian berdua, keluarkan semua uang yang kamu miliki. Kakak Okto, ini. Kamu berani menentang perintah Tuan Muda. Pengawal lainnya bertukar pandang dengan pengawal yang dipanggil Brother Okto. Wajahnya tenggelam. Namun demikian, Brother Okto menutup telinganya pada kata-katanya, mengulurkan tangannya, dan berkata kepada Fiona dan Sena, cepat. Lambat sekali. Semangat kedua wanita itu segera tercerahkan, dan buru-buru mengeluarkan semua uang yang mereka miliki, lalu menyerahkannya kepada Brother Okto. Wow, lumayan. Ada sekitar $70 hingga $80.000. Kalian berdua membawa banyak uang, bukan? Ketika uang tunai ada di tangannya, dia tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu, bisakah kami pergi sekarang? Terima kasih, Brother Okto. Terima kasih telah melepaskan kami. Fiona memberi mereka senyuman hangat namun gugup, dan meraih tangan Sena, bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Tunggu sebentar. Brother Okto menghembuskan tawa dingin dan meremehkan. Dia menghentikan mereka dari mengambil langkah lain untuk pergi. Yah, aku tidak pernah mengatakan, aku akan membiarkan kalian pergi. Kamu sangat baik dan murah hati memberiku uang, mengapa aku harus menolak kebaikanmu, kan? Kau benar, Brother Okto. Kita akan membawa mereka pergi. Karena mereka kaya dan menawari kita uang, mengapa kita tidak mengambilnya? Kesadaran itu mengenai wajah pengawal lainnya, setelah mendengar kata-kata Brother Okto. Dia lebih mengagumi Brother Okto sekarang, bagaimana dia bisa begitu pintar dan cerdas. Kalian bastard yang tidak tahu malu. Bagaimana kamu bisa menarik kembali kata-katamu? Sena terbakar amarah. Dia memberi mereka uang, tetapi mereka tidak berniat untuk membiarkannya pergi. Mengembalikan kata-kataku. Apa yang bisa kukembalikan, ketika aku tidak pernah menjanjikan apapun padamu? Pria itu terkekeh dan memindai seluruh tubuh mereka lagi. Yah, aku hampir melewatkan hal kecil ini. Gelang giok di pergelangan tanganmu, kalung emas di lehermu, oh, dan jam tangan itu juga. Tidakkah menurutmu itu bagus? Lepaskan sekarang. Kamu, bermimpilah. Biarkan aku memperingatkanmu, kamu sebaiknya membiarkan kami pergi, jika tidak, ketika menantuku datang, kamu tidak akan dapat pergi dari sini dalam keadaan utuh. Kamu akan lumpuh. Dia sangat kuat dan kuat. Kamu sama saja sudah mati ketika dia tiba. Fiona sangat ketakutan, sehingga dia tersandung beberapa langkah ke belakang. Potongan-potongan perhiasan dan aksesoris pada dirinya tidak hanya sedikit, setiap bagian dari mereka akan membuat seseorang kehilangan lengan dan kaki. Mereka jauh lebih berharga daripada uang tunai. Kamu lucu, bukan? Jangan khawatir. Menantumu tersayang sekarang sudah mati, karena dia menyinggung tuan muda kita. Brother Okto tertawa kecil lagi dan kemudian melanjutkan, cepat dan lepaskan. Jika aku tidak melihatnya di lantai pada menit berikutnya, aku tidak bisa menjanjikan apa yang akan terjadi pada wajah cantikmu. Sepertinya, aksesoris yang bagus untuk dikenakan di wajahmu, kan? Bab 563. Ya, lepaskan dengan cepat. Kalau tidak, aku akan memotong wajahmu. Pengawal lain mengeluarkan belati dan mencibir. Kami akan melepasnya. Bisakah Anda melepaskan kami? Kaki Fiona melemah saat melihat pengawal itu mengeluarkan belati. Meskipun dia enggan dan tidak mau memberi mereka perhiasan mahalnya, hidupnya jauh lebih penting daripada perhiasan ini. Selain itu, dia menganggap dirinya masih beruntung, karena pihak lain tidak memaksanya pergi ke bank dan menarik semua uangnya. Apakah menurutmu itu mungkin? Gunakan otakmu. Perintah tuan muda kita tidak dapat ditentang. Dia memberitahu kita dengan jelas bahwa kami tidak hanya perlu membawa wanita ini pergi, tetapi juga putri Anda, Selena Taylor. Beberapa pria kami sedang membuntutinya sekarang, dan dia akan dibawa pergi sebelum tiba di kantor. Brother Okto terkekeh, mata tuan muda kita terpaku pada dua wanita cantik ini.
Dia sangat menyukai tubuh mereka yang memikat dan wajah yang mempesona. Dia memerintahkan kita untuk membawa mereka kepadanya dan bersenang-senang dengannya. Bu, ini semua gara-gara Jack. Bajingan itu pasti telah menyinggung beberapa tuan muda lagi. Kita sudah tamat. Sena mendidih dan tubuhnya gemetar karena marah. Dia berada dalam situasi ini, semua karena bastard itu, Jack White. Mereka pasti anak buah tuan muda Clark. Mengapa Jack harus menyinggung semua tuan muda ini? Aku sudah menyuruhnya untuk tetap rendah hati dan tidak membuat masalah bagi kita. Lihat perbuatannya sekarang, kita sudah selesai. Fiona menyerahkan permata itu kepada pihak lain dengan enggan. Namun, matanya tiba-tiba menyala, seolah-olah dia telah memikirkan beberapa ide yang bagus. Dia mengusulkan, Kakak Okto yang terhormat, Tuan Muda Anda hanya memberi perintah untuk membawa putri saya dan Sena Jackson pergi, kan? Dia tidak menyebut saya, kan? Lihat, saya tidak bersalah, saya tidak melakukan kesalahan. Saya telah memberi Anda semua yang saya miliki, begitu banyak permata dan begitu banyak uang, tidak bisakah Anda melepaskan saya? Maksudmu, kami akan membawa wanita ini dan membiarkanmu pergi. Brother Okto tidak mengira pernyataan itu datang. Dia tercengang sesaat, sebelum mengajukan pertanyaan. Ya, aku sudah sangat tua. Kamu tidak perlu membawaku pergi juga, kan? Fiona menunjukkan wajah menyedihkan. Bu, bagaimana kau bisa meninggalkanku? Sena terpaku. Apakah Fiona tidak terlalu berlebihan untuk meninggalkannya sendirian, dalam situasi berbahaya seperti itu? Sena, mereka datang untukmu. Aku tidak bersalah dan tidak ada hubungannya dengan itu. Bahkan, jika mereka membawaku bersamamu, aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Aku tidak punya nilai apapun, kan? Fiona segera membalas. Dia memberikan Sena beberapa kedipan yang disengaja, ketika pihak lain tidak memperhatikan. Sena bukanlah orang bodoh. Dia dapat menangkap niat Fiona dengan cepat. Jika mereka melepaskan Fiona, dia akan memiliki kesempatan untuk pergi kepada Jack dan meminta bantuan. Kalau tidak, jika mereka semua dibawa pergi, tidak mungkin Jack mengetahui situasi mereka. Pada saat Jack mengetahuinya, mungkin sudah terlambat. Baiklah, lebih baik kau lepaskan ibuku. Dia sudah tidak muda lagi, dan hatinya tidak tahan lagi ketakutan. Kalian mungkin telah membuatnya takut sampai mati, sebelum tiba di tempat tuan mudamu, apakah kamu menginginkan itu? Sena memikirkan situasinya, sebelum mengatakan kepada orang-orang itu. Salah satu pengawal ragu-ragu, dia menarik Brother Okto ke samping dan berbisik kepadanya, Kakak Okto, bagaimana sekarang? Haruskah kita melepaskan wanita itu? Bagaimanapun, Tuan Muda hanya memerintahkan kita untuk membawa Selena dan Sena kembali ke tempatnya. Kedua gadis ini benar-benar beberapa permata yang bagus, Tuan Muda kita memiliki selera yang bagus, bukan? Meskipun demikian, Brother Okto menggelengkan kepalanya. Tidak, Jack akan pergi bertarung dan dia pasti akan mati. Pada saat itu, Tuan Muda kita pasti sudah selesai bermain dengan Selena dan Sena. Apakah menurutmu dia akan membiarkan mereka hidup-hidup dan membiarkan mereka pergi kepada Dewi Perang? Dia akan membunuh mereka untuk menutup mulut mereka. Jika tidak, mereka akan mencari bantuan dari Dewi Perang dan membalas dendam. Pada saat itu, kitalah yang akan hancur. Dia berhenti sejenak, menoleh ke arah Fiona, dan melanjutkan, jadi, ibu mertua Jack harus dibawa pergi juga. Selama Tuan Muda kita tidak bodoh, dia tidak akan membiarkan nenek tua ini hidup juga. Akan menjadi masalah besar baginya, jika dia membiarkannya hidup. Orang mati tidak akan pernah membocorkan rahasia apapun, kan? Dia hanya bernasib buruk, karena berjalan bersama Sena, bukan salah kita. Pengawal itu mengangguk setuju, setelah mendengarkan analisis Brother Okto. Brother Okto, kamu pria yang bijaksana. Ayo, bawa mereka pergi. Keduanya berjalan kembali ke kerumunan, setelah menyelesaikan diskusi mereka. Kakak Okto melambaikan tangannya dan memerintahkan, bahwa mereka berdua pergi. Fiona, salahkan dirimu sendiri. Tidak ada yang memintamu berjalan dengan Sena. Bab 564. Jangan, tolong jangan, Brother Okto. Saya tidak berusia 20-an atau 30-an lagi, dan hati saya juga rapuh. Bagaimana jika Anda membuat saya takut sampai mati? Raut wajah Fiona kusut mendengar kata-katanya, dan kemudian dia sangat ketakutan, hingga dia menjatuhkan diri ke tanah dan mulai meraung. Lagi pula, itu tidak masalah. Apakah kamu pikir kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup setelah kamu dibawa pergi? Salah satu pengawal mendekati Fiona dan langsung mengangkatnya dari tanah. Aroma parfum yang samar di tubuh Fiona masuk ke dalam hidungnya.
Dia menjadi bersemangat dan wajahnya penuh kenikmatan. Wanita tua ini menjaga tubuhnya dengan sangat baik. Dia masih dalam kondisi yang bagus. Yang terpenting, tipe tubuh gemuk seperti ini, persis seperti cangkir tehku. Lori, apakah kamu menyukai tipe bibi tua? Seorang pengawal yang tampak muda tertawa terbahak-bahak, bersama dengan pengawal setengah baya lainnya, saat mereka menarik Sena ke dalam mobil. Pria muda sepertimu tidak mengerti hal ini. Wanita seperti dia lebih dewasa, dan lebih berpengalaman, kan? Bodyguard yang memiliki selera aneh pada wanita ini, memang sudah cukup tua. Dia tampak seperti berusia 40-an. Dia tertawa dan berbicara, wanita dewasa jelas bukan tipe tuan muda kita. Dan kemudian, ketika tuan muda bersenang-senang dengan dua wanita muda ini, tidakkah kamu akan ngiler karena melihat mereka juga? Setelah dia mengakhiri kata-katanya, dia menamparkan tubuh Fiona dengan keras dan berkomentar dengan seringai mesum di wajahnya, ketika waktu yang menyenangkan tiba, aku akan mencicipi wanita dewasa ini. Lebih baik daripada hanya berdiri di samping, dan melihat tuan muda bersenang-senang. Dasar bastard. Dasar brengsek. Menantuku mengenal Dewi Perang. Jika kamu melakukan ini padaku, kamu merencanakan pemakamanmu sendiri. Fiona berteriak dan menjerit, mencoba untuk keluar dari cengkeraman mereka. Namun, dia hanyalah seorang wanita, dia tidak bisa melawan kekuatan dari pengawal dengan tubuh besar itu. Dia tidak bisa membebaskan dirinya, dengan tangannya yang lemah. Para pengawal menyeretnya dan berjalan ke mobil lain, yang mana berbeda dengan mobil yang ditumpangi Sena. Kamu seharusnya bersyukur, dan merasa beruntung karena aku memperhatikanmu. Dengan cara ini, kamu masih bisa menikmati dirimu sebelum kamu mati. Pengawal setengah baya itu tertawa sinis, dan bekas luka mengerikan di wajahnya, membuatnya tampak lebih jahat. Apakah kamu tidak khawatir? Dewi Perang pasti tidak akan tahu tentang masalah hari ini, dan menantu laki-lakimu yang tersayang, akan segera mati di depanmu juga. Aku. Tidak mungkin. Dia sangat kuat. Siapa kalian? Fiona sangat ketakutan sekarang, dan dia dengan paksa dimasukkan ke dalam mobil dengan pengawal duduk di setiap sisi, dan dia duduk di tengah. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Dia kuat. Jangan disibukkan dengan ini. Orang yang menginginkan hidupnya, secara alami bahkan lebih kuat. Pria paruh baya dengan bekas luka mengerikan di wajahnya, menyeringai mengejek setelah mendengarkan klaim Fiona. Matanya kemudian bergerak ke arah paha Fiona yang cantik dan montok, dia hanya bisa menelan ludah pada apa yang dilihatnya. Cek. Wanita kaya sepertimu, memang benar-benar luar biasa. Tubuhmu terawat dengan baik, dan terlihat hampir sama dengan wanita berusia 30-an. Tolong jangan lakukan ini, Tuan. Saya sudah sangat tua, dan ada banyak kerutan di kulit saya. Saya sudah berusia 40-an. Bisakah Anda membiarkan saya pergi? Tolong, saya mohon. Saya sudah memberi Anda semua uangku. Tolong lepaskan aku. Fiona terus memohon dalam ketakutan, suaranya bergetar tak terkendali. Hal yang paling menakutkan adalah, nada pihak lain terdengar seperti mereka akan membunuhnya untuk menutup mulutnya. Semakin Fiona menggali ini, semakin dia percaya mereka pasti takut pada Dewi Perang. Jadi tentu saja, mereka ingin membunuhnya untuk membungkamnya. Jika tidak, mereka akan menggali kuburan untuk diri mereka sendiri, ketika Fiona atau Sena pergi kepada Dewi Perang. Kurasa kau tidak setua itu. Mungkin beberapa tahun lebih tua dariku, dan aku lebih suka seperti ini. Pria itu tertawa keras, terima saja nasibmu, dan jangan berpikir untuk melarikan diri. Jangan membuat keributan juga, jika tidak, aku akan merobek pakaianmu sekarang dan biarkan semua orang melihatnya. Bab 565. Wajah Fiona memucat dan tidak enak dipandang, setelah mendengar kata-kata pria paruh baya itu. Dia menutup mulutnya rapat-rapat, dan tidak pernah menumpahkan sepatah kata pun lagi. Di mobil lain, Sena mengerutkan kening pada situasinya. Pada saat ini, dia hanya berusaha untuk tetap tenang. Lagi pula, dia dijaga oleh dua pria besar di setiap sisi, dia duduk di tengah. Dan dia tahu tidak ada cara baginya untuk melarikan diri dan melawan. Dia sekarang menggunakan setiap sel otaknya, untuk memikirkan apa yang harus dia lakukan, untuk menjaga dirinya dari bahaya. Dia merenung sejenak dan akhirnya membuka mulutnya, Brother Octo, siapa tuan mudamu? Jack Bestar telah menyinggung begitu banyak orang, dan aku benar-benar tidak tahu siapa yang dia sakiti kali ini. Dia menoleh, menghadap Brother Octo. Cemoohan dingin keluar dari mulut Brother Octo. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kamu akan tahu ketika kamu tiba di tempatnya.
Aku tidak berkewajiban untuk mengatakan yang sebenarnya, meskipun kamu akan segera mati. Sudut mulut Sena berkedut tanpa sadar. Dia merenung sejenak dan kemudian dengan ragu-ragu, Brother Octo, bukankah tuan mudamu dari keluarga Wilson? Sena merasa bahwa, dalangnya kemungkinan besar adalah tuan muda Wilson. Lagi pula, dia ditampar sampai pingsan oleh Ivan Taylor 2 hari yang lalu, dan tindakan itu diperintahkan oleh Jack. Tidak ada yang bisa mengenali tuan muda Wilson pada saat itu, karena wajahnya bengkak seperti kepala babi. Oleh karena itu, wajar bagi tuan muda Wilson untuk menyimpan dendam ini terhadap Jack, hanya saja Sena tidak menyangka pembalasan akan datang begitu cepat. Tidak, keluarga Wilson apa? Tuan muda Wilson hanyalah anak nakal di depan tuan muda kita. Tentu saja, Brother Octo masuk ke dalam jebakan yang dibuat Sena untuknya, dan membocorkan beberapa informasi. Meskipun informasi ini tidak mengungkapkan identitas dalang, itu membuat Sena terkena serangan jantung. Bagaimanapun, keluarga Wilson adalah keluarga bangsawan kelas 2 di Eastfield, dan mereka tidak jauh dari keluarga bangsawan kelas 1. Keluarga yang kuat seperti itu, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dalang ini. Jika ini benar-benar masalahnya, Jack benar-benar telah menyinggung seseorang dari keluarga bangsawan kelas 1 kali ini. Pucat wajah Sena berubah tak sedap dipandang, dan masam ketika dia memikirkannya. Kapan Bastard Jack menyinggung keluarga bangsawan kelas 1? Namun, tampaknya lebih mudah ditebak sekarang, karena itu adalah keluarga bangsawan kelas 1. Ada seorang putri dari keluarga Yang, bernama Rue Yang, dan dia memiliki seorang adik laki-laki. Tapi adik laki-lakinya itu terlalu muda, baru berusia 13 tahun atau lebih. Oleh karena itu, kemungkinan Jack untuk menyinggung keluarga Yang hampir nol. Adapun keluarga George, itu bahkan lebih mustahil. Keluarga George hanya memiliki satu anak perempuan, yaitu Sharon George. Dia sangat mencintai Jack, dan tidak sabar untuk menikah dengannya. Bagaimana dia bisa ingin membunuh Jack? Oleh karena itu, kemungkinan yang tersisa adalah tuan muda dari keluarga Mon dan keluarga Roy, Grayson Mon dan Robert Roy. Sekarang, yang mana dari dua tuan muda ini, yang telah tersinggung oleh Jack? Setelah memikirkan masalah ini, dia benar-benar merasa bahwa, Jack mungkin telah menyinggung Grayson dari keluarga Mon. Lagi pula, kepala keluarga Mon dan Grayson Mon sama-sama muncul di jamuan ulang tahun Tuan Tua Taylor, sedangkan kepala keluarga Roy adalah satu-satunya perwakilan dari keluarga mereka yang menghadiri jamuan makan. Brother Octo, setiap ketidakadilan ada pelakunya, dan setiap hutang ada debiturnya. Jack yang menyinggung tuan mudamu. Kamu tidak dapat menemukan pengganti, yaitu aku, untuk membalas dendam, kan? Ini terlalu tidak adil, bukan? Kemarahan Sena tumbuh lebih dalam dan lebih dalam saat dia berbicara. Jika kamu benar-benar ingin membalas dendam, temukan istrinya. Mereka adalah suami istri, jadi masuk akal untuk mendapatkan Selena daripada aku. Aku hanya pacar saudara ipar Jack, bahkan bukan Taylor. Bagaimana bisa kamu menargetkan orang luar? Berhenti merengek. Tuan muda kami telah melihatmu sebelumnya, dan menginginkan tubuhmu yang menakjubkan. Baik kamu dan Selena cantik dan menarik. Jadi, lebih baik mendapatkan 2 daripada 1, kan? Brother Octo tertawa kecil, tangannya tidak tinggal diam, terus merayap di paha Sena. Jika aku adalah tuan muda kita, aku juga menginginkan kalian berdua.